Oke, happy birthday Aries. Mana nih yang ulang tahun bulan ini? Aku harap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Seperti yang kalian tahu, aku orangnya suka langsung to the point ya. Cuma kalau aku lihat di kolom komentar biasanya ada yang mungkin baru pertama kali nonton reading ya, tarot reading. Jadi mungkin aku akan ngejelasin sedikit tentang general reading ya. Jadi general berarti untuk umum ya, untuk banyak orang. Jadi nggak untuk satu spesifik orang aja gitu ya. Jadi kalau misalnya resonate, tolong ambil yang positif-positifnya aja ya. Dan kalau memang ada yang ngerasa nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Dan kalau misalnya ada sepatah dua kata yang aku katakan yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, aku mohon maaf ya, karena tarot itu bukan untuk anak-anak ya. Jadi tarot itu untuk orang yang kuat gitu hatinya ya. Jadi bukan untuk orang yang hatinya lemah gitu. Jadi tarot ini bukan seperti dongeng gitu ya. Karena di dalam kartu tarot itu sendiri ada energi-energinya yang negatif juga banyak gitu ya. Misalnya the Tower, the Moon, the Devil, Seven of Swords, seperti itu ya. Jadi banyak gitu. Jadi nggak semuanya hanya pelangi, the sun, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi harus pintar-pintar menyikapi tarot ya. Dan juga karena ini reading untuk sebulan, jadi mungkin gak akan resonate sekarang, tapi mungkin resonate-nya nanti minggu depan mungkin ya, atau mungkin di akhir bulan seperti itu. Dan kalian harus tahu bahwa di reading aku tuh gak ada judgment ya. Jadi tidak semua orang itu sama ya. Misalnya kalau Aries itu sendiri ada berapa tipe Aries ya. Misalnya ada 5 tipe gitu. Jadi sama juga dengan zodiak lainnya juga ada 5 tipe. Jadi tidak semua Aries itu baik, ada yang jahat juga, ada yang nakal juga gitu. Ada yang hatinya keras juga, seperti itu. Itu contohnya ya. Jadi tidak bisa disamakan semua Aries itu sama gitu ya. Jadi semua zodiak juga sama, ada yang baik, ada yang nakal, ada yang jahat gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang tuh punya birth chartnya yang beda-beda ya. Jadi Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiternya itu beda-beda ya. Bahkan untuk anak kembar sekalipun itu beda jam aja udah beda juga gitu ya. Birth chartnya ya. Kalau misalnya kamu merasa nggak resonate dan kamu hanya ingin reading untuk diri kamu sendiri, kamu bisa jadwalin private reading sama aku ya. Dan informasinya bisa kalian lihat di description box di bawah ya. Aku udah tulis di bawah. Oke, kita langsung aja ke readingnya ya. Oke, karena ini bulan kamu Aries, jadi keberuntungan saat ini ada di pihak kamu ya. Jadi manfaatin bener-bener sebaik-baiknya di bulan ini, karena energi kamu saat ini tuh lagi bagus-bagusnya gitu ya. Jadi fokus pada perkembangan diri kamu ya. Jadi mulai bulan ini, saat kamu mendengar reading ini, kamu harus jadi yang terbaik ya. Kamu harus jadi yang lebih daripada yang kemarin ya. Jadi harus jadi yang nomor 1 ya. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya, karena bingung-bingung itu nggak ada di dalam kamusnya Aries ya. Jadi bulan ini aku mau kamu lebih introspeksi diri ya. Lihat lagi kekurangan kamu apa yang perlu diperbaiki gitu ya.
Itu yang harus kamu tingkatkan ya. Bulan ini aku lihat untuk semua Aries ya, siapapun itu, mau single, mau yang couple udah punya pasangan, atau yang masih muda atau yang awet muda, di sini kalian harus jadi yang terbaik ya. Jadi istilahnya karena ini bulan lahir kamu, jadi kamu harus seperti orang yang lahir kembali gitu ya. Jadi ibaratnya kalau HP tuh baru dicas gitu ya, jadi energi kamu tuh lagi full-fullnya, jadi jangan males-males ya. Saatnya sekarang Aries untuk kamu membuktikan diri kamu ya. Tapi ingat, jangan selfish juga ya. Selalu ingat dengan orang-orang terdekat kamu. Jangan karena kamu lagi sibuk sendiri, kamu jadi lupa waktu ya, lupa sama keluarga. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu ya. Saatnya buat perubahan dalam hidup kamu ya. Kalau kamu ingin hidup kamu berubah, mulai dari sekarang saat kamu selesai dengar reading ini, aku mau kamu buat rencana-rencana untuk masa depan yang baik ya. Kalau kamu bisa membuat rencana-rencana itu dari awal, kamu akan sukses ya. Pemikirannya Aries tuh sangat beda dengan orang-orang lain ya. Jadi pemikiran orang-orang Aries tuh sangat modern ya. Kita tuh nggak suka buang-buang waktu. Jadi kalau sifat ambisiusnya Aries udah keluar tuh, biasanya nggak ada satu orang pun yang bisa menghentikan dia gitu ya. Jadi walaupun Aries itu sudah menikah sekalipun, udah berumah tangga sekalipun, dia masih bisa mengurus rumah ya, dan dia juga bisa punya bisnis di luar gitu. Jadi bagus ya Aries. Aries itu nggak pernah berharap sama orang lain ya, apalagi untuk minta bantuan, itu gengsi banget. Aries itu terkenal independen ya, jadi kalau ada yang mikir Aries tuh suka bergantung sama orang lain, itu salah besar ya, salah besar. Karena Aries tuh bisa membuat keputusannya sendiri ya, kita nggak butuh persetujuan dari siapapun gitu ya. Kalau misalnya kita emang bener-bener yakin dan pengen ngelakuin sesuatu hal, itu kita selalu berusaha gitu ya untuk mengejar apa yang kita mau gitu. Oke, Aries, langsung aja ke reading kamu ya. Di sini kalau aku lihat, kalau kamu Aries yang sudah punya pasangan ya, aku lihat pasangan kamu ini sedikit bermasalah gitu ya. Jadi dia kayaknya punya sisi negatif gitu. Aku lihat saat ini dia banyak bergantung sama kamu ya. Mungkin di sini kamu yang jadi tulang punggung keluarga ya, dan kamu merasa kamu memikul beban berat gitu ya. Dan pasangan kamu itu jangan dimanjain ya, jadi biarin aja, dia harus belajar dewasa juga gitu ya. Kita nggak perlu capek-capek nasehatin, beri arahan yang baik. Toh dia kan udah dewasa ya, karena kita juga nggak mau berdebat gitu ya, kita nggak mau ada drama gitu. Lebih baik kamu menjauh ya, lebih baik kamu diam. Biarkan saja orang itu sendiri yang belajar tentang hidup ya. Karena percuma kalau kamu udah ngomong panjang lebar tapi orang itu biasa aja gitu. Ada orang yang bilang rumah tangga itu harus saling mengerti satu sama lain. Aku setuju banget ya, itu memang benar. Tapi harus diluruskan di sini, yang kita harus mengerti itu adalah saat pasangan kita itu emang lagi jatuh gitu ya. Sudah tugas kita memang untuk mensupport dan menghibur dia ya. Tapi bukan memanjakan sifat negatifnya dia gitu ya. Misalnya dia itu pemabuk, suka main judi, selingkuh, seperti itu ya. Jadi
Kamu harus ngerti itu ya, Aries. Kita bukannya cuek atau marah, tapi kita juga punya tanggung jawab lain yang lebih penting gitu. Aku lihat di bulan ini energi kamu tuh jadi lebih berani ya. Semua yang ada di pikiran kamu, pendapat kamu, apa yang ingin kamu lakukan juga, kamu gak akan ragu-ragu untuk mengatakan hal itu. Kamu gak akan ragu-ragu untuk bicara ya. Kamu juga jadi lebih aktif ya. Hanya saja di sini Aries, perhatikan cara kamu berbicara dengan orang ya. Jangan sampai menyakiti hati orang lain ya. Tegas itu bagus, tapi harus ada empati juga ya. Kalau aku lihat di sini di bulan ini kamu jadi orang yang lebih percaya diri gitu ya. Kamu kembali ke energi kamu yang sebenarnya, yaitu Aries, the Emperor ya. Di sini kalau aku lihat kamu mungkin akan lebih fokus pada keuangan ya. Dan kamu lebih banyak diam. Pastikan kalau kamu lagi kerja keras itu jangan sampai lupa waktu juga ya. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat ya. Jangan lupa juga luangkan waktu untuk keluarga ya. Entah kenapa di sini aku ngerasa Aries harus hati-hati dengan uang ya. Jadi pintar-pintar mengatur keuangan kamu ya. Jangan overspending, jangan boros, belanja yang nggak perlu ya. Aku lihat ada sedikit masalah dengan bank, jadi kamu harus dengarkan kata hati kamu ya. Kalau intuisi kamu bilang jangan ya jangan gitu. Untuk Aries yang sudah punya pasangan di sini aku lihat kamu udah banyak bersabar ya, dan kamu udah ngasih banyak kesempatan ya. Jadi sekarang kamu hanya ingin fokus ke pekerjaan aja gitu sebagai pelarian kamu. Karena rasanya capek banget gitu ya kalau harus selalu mengerti orang lain, tapi orang lain tuh gak bisa ngerti kamu gitu. Aku lihat memang hubungan kalian nih baik-baik aja, tapi agak sedikit pincang gitu ya. Mungkin keuangan ada sedikit masalah gitu. Aku paling suka sama orang yang kalau memang lagi masalah mereka justru marahnya itu lari ke pekerjaan gitu ya. Jadi justru dia lebih fokus dalam bekerja gitu. Itu lebih baik. Dan biasanya kalau Aries tuh udah capek, udah bosen, mungkin Aries akan lebih memilih pergi ya. Fokus ke hal lain yang lebih penting. Di dalam hati kecil kamu mungkin kamu juga berharap bisa bertemu dengan orang lain yang lebih pengertian, lebih tulus ya. Kamu ingin punya hubungan tuh yang take and give-nya itu balance gitu. Jadi jangan hanya kamu sendiri yang terbeban gitu. Atau kamu mungkin berharap agar pasangan kamu ini bisa berubah gitu. Jadi di bulan ini Aries harus banyak belajar sabar ya. Aku lihat kamu udah berusaha keras ya, mengerti dengan keadaan ini, mengerti dengan orang ini, tapi kadang sabar itu ada batasnya juga ya. Dan Aries, kamu tuh berhak mendapatkan yang lebih ya. Kadang dibalik kerasnya Aries, dia tuh juga punya sisi yang lemah, yaitu hatinya ya. Cuma kadang dia nggak bisa ngomong, cerita ke orang isi hatinya gitu ya. Kalau menurut kamu gimana Aries? Aku nanya ke kamu sendiri, apakah kamu harus sedih terus atau kamu ingin mencari masa depan yang lebih baik? Karena waktu itu terus berputar dengan cepat ya, dan dunia ini selalu memberi kita banyak pilihan, tapi keputusannya tuh hanya terserah dari kamu sendiri ya Aries. Kalau kamu bertahan, kamu tahu kamu akan kecewa lagi ya. Kamu akan sakit hati lagi. Kamu justru menyiksa diri kamu sendiri dengan mempertahankan sesuatu yang kamu tahu itu nggak baik,
nggak sehat, nggak bahagia gitu. Tapi kalau kamu pergi, kamu bisa punya kesempatan untuk memulai hidup baru ya, yang lebih baik gitu. Kenapa ya? Karena capek gitu ya. Kalau capek karena ngurusin rumah tangga, ngurusin anak-anak itu biasa ya, wajar. Tapi kalau ada orang dewasa yang harus diurusin, dinasehatin, itu sangat melelahkan gitu ya, capek banget. Apalagi kalau sampai beda pendapat sama orang itu terus jadi argumen gitu. Aku lihat kamu udah banyak berharap dan berdoa untuk hubungan ini ya. Aries, kamu harus tahu kita nggak bisa merubah seseorang ya. Hanya orang itu sendiri yang harus merubah dirinya sendiri gitu. Jadi percuma kalau kamu ngomong panjang lebar, biar orang itu bisa mengerti kamu gitu. Lebih baik kamu pergi ya. Mungkin dengan pergi orang itu bisa sadar ya suatu hari nanti. Jadi kalau kamu pergi, pelariannya itu ke fokus ke pekerjaan, ke keuangan, bulan ini aku rasa itu lebih baik ya. Aku lihat di sini kamu akan bekerja keras ya di bulan ini. Aku lihat kamu akan sibuk sekali ya. Lebih baik seperti itu. Lanjut lagi untuk Aries yang single. Aku lihat kamu lagi menunggu sesuatu nih. Atau mungkin kamu lagi stalking seseorang di sini ya. Aku lihat tadinya percintaan kamu tuh baik-baik aja. Tapi di sini ada yang sikapnya masih sedikit egois ya. Dan masih ada yang masih ingin menang sendiri gitu ya. Jadi ya take and give-nya nggak balance. Dan kalau sudah seperti itu ya hubungan ini jadi stuck gitu ya, karena ada yang terlalu keras kepala di sini. Bisa jadi itu kamu, bisa jadi itu pasangan kamu ya Aries. Makanya tadi aku bilang di bulan ini Aries tuh harus banyak-banyak sabar ya. Kalau kamu menginginkan sesuatu pelan-pelan aja gitu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan sesuatu gitu ya. Jadi apa-apa harus cepat gitu ya. Emang aku tahu Aries nggak suka buang-buang waktu, tapi semua tuh ada prosesnya ya. Apapun yang memang jodoh kamu, rezeki kamu, itu nggak akan kemana-mana ya. Jadi aku kasih contoh, misalnya kamu ingin menikah ya, itu kamu harus sabar, biarkan aja proses berjalan apa adanya gitu ya. Kalau dia yakin dan kamu juga yakin ya, nggak akan ada masalah gitu ya. Kalau kamu ingin sukses dalam bisnis, dalam pekerjaan, kamu harus sabar ya, karena orang kaya sendiri, orang sukses itu juga sama semua ya, semua mereka prosesnya mulai dari nol gitu. Jadi itu satu hal yang harus kamu pelajari di bulan ini ya. Oke, lanjut lagi untuk Aries yang dealing dengan 2 orang ya. Entah itu sama mantan dan orang baru. Di sini aku lihat kamu mungkin gak mau balikan lagi sama mantan ya. Dan orang baru ini juga aku rasa gak bisa dipercaya ya, karena dia datangnya sebagai the page, bukan the king ya. Jadi kita gak punya waktu untuk orang yang main-main gitu ya. Untuk beberapa dari Aries yang sudah punya pasangan, sayangnya di sini aku lihat akan ada yang bercerai atau berpisah ya. Dan tentu saja kamu akan sakit hati dan kecewa karena perpisahan ini ya. Tapi kamu tenang aja, aku lihat di sini energi kamu yang sedih ini hanya sementara ya. Justru perpisahan ini akan memberi pelajaran untuk kalian ya. Jadi ini akan membuat kamu lebih bahagia lagi. Justru hal ini tuh yang akan membuat kamu lebih kuat gitu, lebih strong. Aku lihat kamu mungkin akan lebih banyak diam ya.
Tapi setelah semua itu berakhir, kamu akan lebih bahagia dengan keputusan ini, Aries. Memang tidak mudah, tapi kalau sudah takdir, kita mau gimana lagi ya. Oke, ada lagi untuk Aries yang masih dealing dengan mantan ya. Kalau aku lihat di sini mantan kamu ini belum bisa move on, jadi dia masih stalking kamu di media sosial ya, masih mikirin kamu siang dan malam ya. Jadi untuk mantannya Aries yang mungkin lagi nonton readingnya Aries ini, kalau kamu merasa nggak resonate berarti bukan untuk kamu ya. Aku bicara tentang mantannya Aries yang memang masih punya perasaan sama Aries ya. Jadi tolong jangan dipaksakan ya. Karena tidak semua Aries itu sama ya. Tidak semua orang punya jalan hidup yang sama. Gitu. Jadi nggak bisa disama-samakan ya. Di sini aku lihat sebenarnya kalian itu masih saling memikirkan satu sama lain ya. Dan kalian juga sama-sama tidak bahagia dengan perpisahan ini ya. Walaupun mungkin masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang, tapi di sini dia juga takut untuk kembali lagi, Aries. Jadi walaupun dia rindu, kangen berat sama kamu juga, aku lihat dia masih menutup diri ya. Karena di satu sisi dia tahu hubungan ini mungkin akan sia-sia kalau misalnya dia balik lagi gitu. Jadi dia juga bingung gitu, dilema gitu ya, harus gimana. Kalau aku sih malas banget dengan orang seperti ini ya. Aku butuhnya yang pasti-pasti aja gitu. Kita butuh orang yang bisa memimpin gitu ya, bukan yang bingung-bingung. Aku lihat di sini dia mungkin akan posting sesuatu di media sosial tuh biar kamu ngelihat gitu ya, biar kamu juga peka gitu. Tapi aku rasa sih untuk Aries yang pintar mungkin dia udah malas ya. Jadi Aries, walaupun aku bilang dia belum move on dan masih cinta sama kamu gak harus kontak dia duluan ya. Apalagi kalau kamu itu cewek, yang ada nanti kamu yang malu ya. Itu yang harus kita hindari. Kalau orang itu memang serius dan memang dia cinta sama kamu ya, dia yang harus berusaha gitu. Kalau mau serius ya ayo. Kalau masih bingung-bingung itu sifatnya anak-anak ya. Dan kamu juga gak usah nungguin kapan dia akan bicara ke kamu ya. Jadi kamu fokus saja pada diri kamu sendiri, pada keuangan kamu ya. Kalau kamu berada dalam hubungan yang complicated, yang sulit ya Aries, sebaiknya kamu menjauh dulu ya, atau setidaknya kamu diam aja gitu. Karena kita capek nasehatin orang gitu ya, biar orang itu bisa mengerti gitu. Jadi biarkan saja orang itu berubah sendiri, kamu gak perlu banyak bicara gitu yang, karena kamu bukan orang tuanya dia gitu, kamu pasangannya dia, harusnya dia juga balance seperti kamu gitu. Biarkan saja dia berubah sendiri cara berpikirnya ya. Kalau dia gak berubah ya I'm sorry goodbye ya. Aku punya hidup dan aku punya tanggung jawab yang lebih penting yang harus aku urusin gitu. Kalau kamu tinggalin orang itu, aku lihat di sini dia akan sadar ya bahwa semua yang kamu katakan itu memang benar. Dan kalau memang dia itu pintar, dia akan berubah ya. Kalau dia bisa berubah, hubungan ini akan kembali happy lagi ya, bahagia lagi gitu. Tapi kalau dia nggak berubah ya maaf saja gitu. Kalau misalnya Aries pergi meninggalkan kamu ya, karena kita maunya hidup itu harus bahagia ya. Dan kalau dia benar-benar mencintai kamu ya dia akan berubah gitu. Tanpa harus kamu banyak bicara gitu ya. Jadi Aries, kamu juga harus bisa belajar untuk katakan tidak ya. Kalau menurut kamu itu nggak benar ya,
ikuti kata hati kamu ya. Sebenarnya Aries tuh bisa dapetin siapa saja yang dia mau ya. Jadi sekarang terserah dari pasangan kamu aja gitu ya, apakah dia mau berubah atau tidak gitu. Dan semoga saja pasangan kamu Aries nonton video ini ya, jadi semoga saja dia bisa mengerti gitu. Oke Aries, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. I love you.